Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, program studi psikologi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dan relasi Islam dalam psikologi kesehatan dan makna hidup sehat dalam psikologi Islam. Menjaga pola hidup sehat sangatlah penting, terutama di masa pandemik seperti ini. Dengan memilah dan mengatur pola hidup sehat, tentunya tubuh akan merasakan banyak sekali manfaat. Berbicara mengenai hidup sehat, tidak luput dari adanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah itu sangat berlimpah dan tidak terkira. Di antara nikmat yang berlimpah dan tidak terkira itu adalah kesehatan. Pola hidup yang baik apabila seseorang sehat secara fisik dan jiwanya dengan memiliki sifat ridho dan qanaah. Pola hidup yang baik ini akan diperoleh manusia jika bisa mengambil jalan sedang dalam hal apapun, termasuk dalam pola makan, minum, beraktivitas, dan dalam pergaulan. Kesehatan mental menurut seorang ahli kesehatan, Merriam-Webster, merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi dan berfungsi dalam komunitasnya serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kondisi mental yang sehat pada tiap individu tidaklah dapat disamaratakan. Nah, kondisi inilah yang semakin membuat urgensi pembahasan kesehatan mental yang mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mampu menemukan, menjaga, dan mengoptimalkan kondisi sehat mentalnya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Adapun menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental merupakan kemampuan adaptasi seseorang dengan dirinya sendiri dan dengan alam sekitar secara umum, sehingga merasakan senang, bahagia, hidup dengan lapang, berperilaku sosial secara normal, serta mampu menghadapi dan menerima berbagai kenyataan hidup. Pakar psikologi mengakui bahwa kesehatan mental sebagai keadaan jiwa yang menyebabkan manusia merasa aman dan tentram ketika mencapai keseimbangan antara kekuatan dalam yang ada pada dirinya atau antara tuntutan jasmani, jiwa, dan rohani. Jadi, kesehatan mental hal keadaan jiwa yang menyebabkan manusia merasa sesuai atau nyaman dengan dirinya dan dengan masyarakat di tempatnya berada. Setidaknya ada 3 pola menurut M. Haisham Al-Hayat agar manusia memperoleh kesehatan mental. Yang pertama, membiasakan hidup sehat. Dalam Islam sendiri, memandang kesehatan itu adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Banyak sekali Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga kebersihan tubuh keseluruhan atau satu persatu. Contohnya nih, untuk menjaga kesehatan dengan kewajiban bersuci. Yang pertama, perintah berwudu, perintah mandi, dan bersuci dari najis. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang baik. Untuk menjaga kesehatan, wajib sekali mengkonsumsi makanan yang baik. Sedangkan yang dimaksud baik bisa ditempuh dengan cara yang pertama, mengupayakan makanan yang bergizi dan menghindari makanan yang haram. Yang kedua, makan secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Nah, selanjutnya nih, menghindari dari segala yang berbahaya. Islam sendiri mengajarkan agar setiap mukmin menghindari hal yang berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi orang lain. Allah mewajibkan pada muslim agar menjaga kesehatan dengan cara memberi perhatian pada hal yang bermanfaat untuk kesehatan, dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan tidak berlebihan, serta berolahraga yang cukup untuk kesehatan tubuhnya. Selanjutnya, menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan penyakit, karena tindakan preventif lebih baik dari mengobati penyakit, dan menghindari sarang yang menimbulkan penyakit, misalnya nih, bergaul dengan orang ahli zina dan segala jenis kejahatan lainnya. Yang selanjutnya, setiap mukmin hendaklah berobat saat menderita penyakit,
karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian dalam sebuah sabdanya yang artinya, berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkannya juga obat penyembuhnya. Kesehatan mental dalam pandangan psikologi Islam besar fungsinya terhadap jiwa, pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup sehingga dapat terfokuskan pada keharmonisan yang menjauhkan diri dari perasaan ragu dan bimbang serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin. Oleh karena itu, dapat diungkapkan tanda-tanda kesehatan mental yaitu yang pertama, kemampuan ketenangan jiwa, memudahi beraktivitas, menerima keberadaan dirinya, kemampuan untuk memelihara, kemampuan untuk memikul tanggung jawab, kemampuan untuk berkorban dan menembus kesalahan, kemampuan untuk membentuk hubungan sosial, mempunyai keinginan yang realistis, dan adanya rasa kepuasan. Orang-orang yang sehat mentalnya adalah orang-orang yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, karena orang-orang inilah yang dapat merasa bahwa dirinya berguna, berharga, dan mampu menggunakan segala potensi dan bakat semaksimal mungkin yang membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dari sinilah kita dapat mengetahui betapa pentingnya kesehatan mental dalam psikologi Islam. Sebab, jika seseorang itu terganggu kesehatan mentalnya, tentu akan muncul tanda-tanda yang ditimbulkan dari gejala mentalnya yang tidak sehat. Adapun tanda-tanda mental tidak sehat yaitu yang pertama, timbulnya rasa cemas dan kegelisahan. Yang kedua, selalu iri hati setiap orang lain yang sukses. Yang ketiga, sedih dalam menghadapi problem kehidupannya. Yang keempat, merasa rendah hati apabila setiap banyak orang. Yang kelima, pemarah dalam menyelesaikan persoalan. Dan yang keenam, bimbang dan ragu dalam menentukan sikap. Sedangkan indikator kesehatan mental menurut Al-Ghazali didasarkan kepada seluruh aspek kehidupan manusia, baik hablum minallah, hablum minannas, dan hablum min al-alamin. Menurutnya ada 3 indikator yang menentukan kesehatan mental seseorang. Yang pertama yaitu keseimbangan yang terus-menerus antara jasmani dan rohani dalam kehidupan manusia. Yang kedua, memiliki kemuliaan akhlak dan kezakiahan jiwa atau memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi. Yang ketiga, memiliki maghfirah tauhid kepada Allah. Adapun gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi yaitu perasaan cemas, takut, iri dengki, sedih tidak beralasan, marah dengan hal-hal yang remeh. Dan yang kedua yaitu pikiran, kemampuan berpikir kurang, sukar konsentrasi, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah dibuat. Dan yang ketiga yaitu ketakutan, nakal, pendusta, menganiaya diri sendiri atau orang lain, menyakiti badan atau hati, dan berbagai kelakuan menyimpang lainnya. Yang keempat yaitu kesehatan tubuh, penyakit jasmani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani. Gangguan mental dalam Islam berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan sikap batin. Inilah yang menjadi dasar dan awal dari sebuah penderitaan batin. Gejala-gejala gangguan mental semacam ini dapat dirumuskan. Pertama, hati yang menyimpang dari keikhlasan dan ketundukan kepada Allah sehingga menjadi lupa terhadap posisinya sebagai hamba Allah. Nah, wujud dari penyimpangan ini bisa dalam bentuk riya, hasan, ujub, takabur, tamak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perilaku yang terbiasa dengan pelanggaran ajaran agama disebabkan oleh dominan peran nafs al-amarah dalam kehidupan. Dalam perspektif Islam, gangguan tidak sakit mental tidak hanya diukur dengan ukuran humanistik saja, sebagaimana diikuti oleh semua aliran psikologi kontemporer. Akan tetapi, Islam juga melihat bagaimana kaitannya dengan iman dan akhlak. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.